Ini kenyataan loh. Pak Prabowo lupa nama wali kota Solo, Surakarta. Temanmu itu siapa sih namanya? Wali kota Solo. Oh, teman saya, Jokowi Dodo. Ya, dia itu, dia. Saya dengar, ya Pak Prabowo bilang, saya dengar dia berminat mau jadi calon gubernur DKI. Saya bilang, setahu saya dia mau jadi calon gubernur Jawa Tengah. Saya jawab. Tapi oke, kalau dia mau tertarik mau jadi calon gubernur, oke deh, saya hubungi. Coba kalau bisa. Oke, kalau gitu saya telepon sekarang. Saya langsung telepon Pak Jokowi waktu itu. Ini bulan April. Pak Jokowi, ini Hashim. Saya sama kakak saya Prabowo, kita lagi bicara mengenai pemilihan gubernur DKI. Apa Bapak berminat untuk maju gubernur? Iya, Pak Hashim, saya berminat. Oke, bagaimana PDIP? PDIP belum. Oh ya? Saya bertanya, kenapa belum? Ya, nampaknya PDIP masih ke Pak Fauzi Bowo. Ini Pak Jokowi bilang ke saya. Nampaknya PDIP mau dukung Pak Fauzi Bowo. Oh, terus saya bilang ke kakak saya bahasa Inggris. Saya dari dulu dari kecil kan kami di luar negeri bahasa Inggris. Saya bilang dalam bahasa Inggris, ya dia berminat tapi partainya nampaknya tetap mau dukung Fauzi Bowo. Oh ya, begitu ya. Coba undang dia deh, kita ketemu minggu depan. Coba dia mau, Pak Jokowi, Pak Prabowo mau undang Anda ketemu minggu depan di Jakarta. Bagaimana Pak? Oh ya, oke. Nah itu Pak, minggu berikutnya kami bertiga, Pak Jokowi, saya sama Pak Prabowo bicara ketemu. Terus Pak Prabowo tawarkan, Pak, kalau Pak Jokowi, kan Pak Hashim rekomendasikan Bapak, kalau Bapak mau maju, ya kami bisa dukung 6 kursi, tapi kan harus ada PDIP. Gimana PDIP? Nampaknya PDIP mau dukung Pak Fauzi Bowo, kata Pak Jokowi. Nah ini sebagai latar belakang ya. Yang benar setelah itu yang adalah Pak Prabowo mendesak Ibu Mega untuk mengusung Pak Jokowi. Itu Pak Prabowo yang mendesak dan akhirnya meyakinkan Ibu Mega untuk dukung. Pada awalnya Ibu Mega tidak mau dukung Pak Jokowi. Tidak mau dukung Jokowi. Tetap mau dukung Fauzi Bowo. Ini sejarah loh Pak, ini benar, ini kebenaran. Maka kalau ada yang mau rekam silahkan ya. Dan ternyata penyandang dana utama itu saya. Pak Jokowi sering datang ke kantor saya, sering. Kalau orang baik tidak mau masuk ke ranah politik yang betul kotor, berdosa, jahat, penuh dengan korupsi. Saya selama 15 tahun di bidang politik ditipu terus-menerus. Dibohongi terus-menerus. Saya pribadi, apalagi kakak saya. Saya bersaksi. Orang terhormat, tidak beretika, menipu dan berbohong terus. Saya alami A1. Ini bukan katanya, kata Hashim. Ya teman-teman, itulah tadi mengenai cerita Hashim ya, mengenai perjalanan politik dari Pak Jokowi teman-teman ya. Dan memang ketika Pak Jokowi maju di DKI Jakarta menjadi calon gubernur bersama dengan Basuki Cahayapurnama atau Ahok, maka yang mendukung mereka itu adalah yang pertama dulu adalah PDI Perjuangan dan juga Gerindra, dan ya tidak tahu apakah ada partai yang lain. Tetapi yang pasti bahwa di dalam perjalanan politik Pak Jokowi ya, PDIP ya tetap ya memberikan yang terbaik di dalam mendukung tenaga dan juga dana, bahkan sampai di
menjadi calon presiden, ya tetap PDI Perjuangan yang menjadi ya andalan Pak Jokowi di dalam hal itu, ya. Dan setelah Pak Jokowi mendapatkan semuanya itu, teman-teman, maka akhir dari jabatannya dia meninggalkan PDI Perjuangan. Ya, kalau kita lihat bagaimana perjalanan politik dan kehidupan Pak Jokowi, maka PDIP tetap disebut di situ. Tidak bisa dilepaskan PDIP di situ karena memang PDIP lah yang setia kepada Pak Jokowi untuk membesarkan namanya, untuk memberikan jabatan atau berikan peluang kepada Pak Jokowi yang gunakan PDI Perjuangan untuk mencapai jabatannya sebagai presiden. Tetapi kesetiaan PDIP itu ya tidak seperti kesetiaan Pak Jokowi, teman-teman. Pada akhir jabatan Presiden Jokowi, dia meninggalkan PDI Perjuangan sendiri hanya demi untuk mendukung anaknya Gibran untuk menjadi calon wakil presiden pada saat itu. Oke, kita lihat beberapa komentar netizen, teman-teman, ya, mengenai yang disampaikan oleh kakak dari Bapak Presiden Prabowo Subianto ini, yaitu Hasyim. Saya percaya 100% pernyataan dari Pak Hasyim tentang kelakuan Jokowi. Ya, mungkin teman-teman semua sudah mengetahui apa yang Pak Jokowi lakukan di Pilpres kemarin, kemudian di Pilkada, ya, dia menjadi lawan dari PDI Perjuangan yang merupakan partai yang membesarkan namanya. Ya, bukan hanya dia sendiri, teman-teman, ya, keluarganya juga, anak-anaknya. Kita tahu ketika pada saat masih memiliki hubungan yang baik kepada PDI Perjuangan, maka anaknya Gibran yang merupakan wakil presiden sekarang itu dicalonkan sebagai wali kota Solo. Nah, kemudian ya menantunya juga Bobi Nasution itu didukung PDI Perjuangan menjadi wali kota Medan. Artinya bahwa sebenarnya PDI Perjuangan itu tidak menghalangi keluarga Pak Jokowi untuk terjun ya ke dunia politik, ya tetap mendukung. Hanya saja ya tidak mau PDI Perjuangan ini kalau loncat-loncat, ya, seperti misalnya Wapres Gibran dari wali kota Solo menjadi calon wakil presiden. Nah, itu suatu hal yang sangat ditantang oleh PDI Perjuangan kalau ada hal seperti itu. Karena PDI Perjuangan ini juga salah satu ya memiliki tujuan supaya rekam jejaknya itu jelas, ya, terbukti. Karena nantinya ketika menjadi pejabat yang tinggi, ya, bisa dipertanggungjawabkan ya kepada masyarakat, kepada Tuhan juga, ya, istilahnya di dalam lapangan itu tidak malu-maluin. Nah, jadi ya itu yang diharapkan oleh PDI Perjuangan. Makanya Gibran kemarin itu dari bawah dulu, dari wali kota Solo, mungkin bisa saja ya di pilkada kemarin itu mungkin bisa dicalonkan jadi calon gubernur, teman-teman. Ya, tidak mau PDI Perjuangan langsung ya ke calon wakil presiden. Ya, seperti perjalanan karir Pak Jokowi, ya, wali kota Solo, kemudian gubernur DKI Jakarta, baru menjadi presiden. Jadi rekam jejaknya itu jelas. Oke. Pantas sekarang mengemis buat anak-anaknya, dan Jokowi emang tidak tahu berterima kasih. Ya, saya percaya cerita Pak Hasyim. Oke, Prabowo dan Hasyim kan terdidik jujur, ngomong apa adanya, wajar dibohongi oleh Mulyono karena pengusaha. Saya percaya dengan Pak Hasyim. Kemudian teman-teman, ayo Pak Hasyim bongkar saja biar lebih terang. Ayo Pak Prabowo, Bapak sekarang presiden, usut semua biar jelas. Jangan takut, rakyat bersama Bapak. Ya, cakep nih Pak Hasyim, jos gandos. Saya terus Pak Hasyim, top markotop. Kemudian ke depan lebih hati-hati sama keluarga Jokowi. Sudah terbukti orang yang menolong dia tetap dia nothing.
Ya, memang teman-teman, ya ini juga masyarakat sudah tahu hal ini semuanya karena perjalanan politik Pak Jokowi itu sudah tahu bahwa itu dari PDI Perjuangan, ya PDIP. Tetapi setelah dia merasakan manisnya itu, ya maka dia meninggalkan itu. Nah, itu sesuatu hal yang disesalkan masyarakat kepada Pak Jokowi. Kenapa sampai bisa melakukan hal yang demikian? Partai yang sudah berjuang untuk mendukung Pak Jokowi ke tingkat ya yang lebih sukses sebagai orang presiden, orang nomor 1 di negeri ini. Ya, sehat selalu Pak Hasyim, tetap sabar dan maju terus. Oke, kalau saya melihat dari zaman ke zaman dulu di Jalan Kuningan bertahun-tahun semua jalan di Jakarta hanya dicor kolom atau tiangnya saja. Saya melihat di kota lain di lainnya NTT, Papua dan lain-lainnya banyak masalah kekeringan, jalan-jalan pada rusak, banyak masalah. Pokoknya di era Pak Jokowi semua satu persatu diberesin dan rakyat merasakan sangat. Walau risiko besar yang diambil menutup lubang para mafia, dia tidak peduli, semua dilakukan, nggak ngurus orang mau ngomong apa. Saat ini buktinya Pak Jokowi membawa kemajuan pesat. Ayo kita rasakan wahai rakyat, kita lihat dengan mata dan mata hati dan hati bersih apa yang sudah dicapai. Rakyat nggak peduli uang dari mana untuk membangun Ibu Pertiwi, yang penting bermanfaat buat rakyat. Ya memang ya kalau misalnya di dalam pembangunan teman-teman memang kita akui Pak Jokowi di dalam hal itu. Hanya saja yang diharapkan oleh masyarakat ini berikanlah cara berpolitik yang baik bagi anak-anak muda, bagi anak-anak bangsa ini, sehingga mereka ketika terjun ke dunia politik ya maka mereka mengedepankan satu etika, ya etika di dalam berpolitik. Ya, kalau berani direkam dan memiliki dokumentasi pengarsipan sebagai bukti sahih, tentu yang disampaikan Pak Hasyim bukan kebohongan. Oke, teman-teman, itulah tentang komentar-komentar netizen. Masih banyak lagi, berikan komentar Anda. Ya, menurut Anda bagaimana dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hasyim ini, kakaknya dari Bapak Prabowo Subianto. Sampai jumpa di video berikutnya.